Bambu runcing di tengah kota menuding berteriak merdeka. Di kakinya tajamuk jua, pedagang kaki lima berderet-deret, walau berulang-ulang dihalau petugas ketertiban. Saat ini saya berada di Joglo Nusantara di Setu Pengasinan Sawangan, Kota Depok, menjumpai tokoh muda kita, Rama Pratama, untuk berbincang-bincang sejenak. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, kami mendengar Bang Rama tokoh muda yang digadang-gadang kaum muda di Kota Depok untuk turut dalam pesta demokrasi di Pilkada Kota Depok 2020. Konsep apa sih sebetulnya yang ditawarkan Bang Rama kepada masyarakat Depok hingga untuk menarik warga Kota Depok yang nampaknya pemilihnya juga banyak dari kaula muda? Saya kebetulan sudah tinggal di Depok sejak tahun 87 ya. Sudah 32 tahun saya tinggal di Depok. Saya bersekolah di Depok, saya kemudian berkeluarga juga di Depok, dan saya mengikuti dinamika Kota Depok dari saya masih kecil gitu ya. Dan kok saya melihat sebagai warga Depok, Depok ini makin sumpek, makin nggak segar. Makanya kemudian saya punya tagline perjuangan itu 2020, segarkan Depok, segarkan pemimpinnya gitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena saya melihat Depok semakin sedikit ruang terbuka hijau, semakin macet, sebagai akibat dari tata kota yang tidak teratur begitu ya. Dan kemudian juga saya melihat Depok makin membuat warganya malah jadi tidak nyaman. Nah, ini yang membuat saya mengusung ide tagline segarkan Depok, supaya kita bisa berharap Depok itu bisa lebih segar, bisa lebih nyaman, dan bisa membuat warganya tenang hidup di Depok, ya kan, bisa membesarkan anak-anak mereka dan juga menua di Depok begitu. Nah, yang kedua, saya melihat Depok ini potensinya sebenarnya luar biasa. Depok harusnya bisa menjadi lebih maju. Depok harusnya bisa menjadi lebih modern, lebih hijau, dan lebih inklusif gitu. Kenapa begitu? Karena saya melihat Depok ini juga sebenarnya kan adalah daerah yang dekat dengan ibu kota Jakarta begitu. Kenapa kemudian perkembangannya tidak bisa mengikuti perkembangan ibu kota gitu kan? Bahkan ketika dibandingkan dengan kota-kota di sekitarnya saja, Depok masih relatif kalah dengan Bekasi, Depok masih relatif kalah dengan Tangerang misalnya. Dan ini kan menurut saya sebagai warga Depok menjadikan Depok menjadi tidak membanggakan bagi warganya begitu. Kita dihadapkan pada contoh-contoh sebuah kota itu bisa menjadi ikon bagi warganya kan. Warganya bangga dari kota itu, seperti misalnya waktu Kang Emil menjadi wali kota Bandung, kemudian warga Bandung menjadi bangga dengan Bandung. Ketika awal-awal dulu Bu Risma menjadi wali kota Surabaya, dan kemudian warga menjadi bangga dengan Surabaya karena bisa Depok sebuah kota bisa dibangun sedemikian maju, sedemikian modern, sedemikian hijau karena banyak ruang terbuka hijau, dan kemudian juga inklusif. Karena ciri dari kota itu kan beda dengan pedesaan. Kalau kota itu artinya kan sebenarnya dia lebih banyak masyarakatnya, lebih beragam. Masyarakat kota itu kan tidak hanya satu suku atau satu agama atau satu tingkat penghasilan tertentu, dia beragam ada di situ. Sehingga inklusivitas itu menjadi penting, bahwa Depok itu bisa menjadi tempat yang nyaman bagi semuanya tanpa ada diskriminasi, ya kan, nyaman bagi semua agama, nyaman bagi semua usia. Dia juga harus ramah terhadap anak-anak, tapi pada saat yang sama juga dia harus ramah terhadap lansia, ya kan, dia ramah terhadap
orang-orang yang normal, tapi pada saat yang sama dia juga ramah terhadap orang-orang yang disabilitas, ya kan. Nah, hal seperti itu yang kita tidak rasakan di Depok selama 32 tahun ini begitu. Saya melihat bahwa perkembangannya begitu lambat dari potensi yang harusnya bisa dicapai oleh Depok. Apalagi misalnya Depok juga punya kampus-kampus besar di sini kan begitu ya. Artinya apa? Sumber daya manusianya sebenarnya mendukung untuk membuat Depok menjadi lebih maju dan modern. Sehingga saya yakin kalau Depok dikelola dengan lebih baik, Depok bisa dikelola dengan lebih maju, maka Depok akan bisa menjadi modern gitu. Ya, artinya ditawarkan dengan segarkan Depok, konsepnya ditawarkan. Tapi kan ada juga PR besar. Depok awalnya memang sebagai kota pemukiman dan kota pendidikan dengan penduduk sekitar 3 kecamatan. Untuk datang Perumnas dan linier Margonda Raya dan linier jalan kereta api sebagai penghubung ke Jakarta. Dan problematik Depok berkembang menjadi kota pemukiman, kota pendidikan, menjadi kota metropolitan. Sebetulnya masalah dasar sendiri yang Bung Rahmat sendiri pikirkan seperti apa? Masalah tenaga kerja, transportasi, dan masalah lain pokok itu. Dan seperti itu kan yang menjadi konsep pemikiran yang ke depan. Ya, jadi segarkan Depok di sini artinya saya mengatakan segarkan lingkungannya, segarkan warganya, segarkan layanan publiknya. Kenapa? Karena saya melihat di tiga aspek inilah kita harus mengejar banyak ketertinggalan kita ya. Contoh segarkan lingkungan, ini banyak sekali kita bicara masalah sampah, kita bicara masalah khas kota besar lah, terus kemudian juga semakin sempitnya ruang terbuka hijau ya kan. Padahal kita punya potensi 23 setu, tapi kemudian kita tidak bisa membuatnya menjadi tempat ruang terbuka hijau dan sumber cadangan air yang juga malah menjadi bermasalah kan begitu kan. Nah, segarkan masyarakatnya juga ini kan saya melihat ada karakter masyarakat yang kemudian merasa bahwa Depok ini menjadi kota yang makin lama makin sumpah. Justru kalau ini pemukiman tapi kok jadi semakin tidak nyaman ketika tata ruangnya semakin tidak teratur sehingga muncul kemacetan ya kan, layanan transportasi publiknya juga ternyata bermasalah sehingga warga yang harusnya nyaman di kota tersebut malah jadi stres begitu kan. Nah, ini juga menjadi titik perhatian kita. Makanya di sini juga perlu dibangun infrastruktur yang lebih baik terkait dengan nantinya bisa membuat transportasi publik yang lebih integrasi dengan ibu kota misalnya, sehingga memudahkan buat masyarakat lebih nyaman, sehingga nanti warga yang kemudian ingin melakukan mobilitas ke daerah, ke Jakarta dan kemana saja bisa memanfaatkan transportasi publik yang lebih modern harusnya, yang juga ramah terhadap kaum disabilitas, yang ramah terhadap anak dan lain sebagainya. Jadi saya melihat kalaupun ini dirancang sebagai kota pemukiman dan pendidikan, tapi ini baru sebatas formalistik dan jargonistik saja begitu, tanpa tidak melihat bagaimana sebuah kota yang memang menjadi kota pemukiman dan kota pendidikan itu harus dirancang supaya memang sesuai dengan tujuan awalnya begitu. Ya, awalnya memang kota pendidikan, kota pemukiman, sehingga berkembang menjadi kota metro di awal dengan Polres Metro. Artinya menjadi bagian dari metropolitan. Kalau kita ambil analogi dengan Tangerang memang dibangun sebagai kota bisnis industri dan bisnis oleh Pak Ciputra. Kalau Bekasi memang berkembangan di belakang. Depok ini memang dari Kabupaten Bogor dulu cuma 3 kecamatan sebagai kota pemukiman. Itulah masalah dasar, Bang. Itu sebetulnya kalau kita berkembang kan masalahnya adalah tadi, Bang, transportasi, tenaga kerja, dan kemacetan lain, masalah sampah, masalah itu. Kalau Abang sendiri segarkan Depok berarti konsep seperti itu yang ditawarkan, penyegaran dengan sumber daya manusia dan lainnya, Bang. Jadi segarkan Depok itu sebenarnya menjadi tagline kinerja untuk mencapai tujuan apa? Supaya Depok itu menjadi kota yang lebih modern, lebih hijau dan lebih inklusif. Dan kalau sudah modern, hijau dan inklusif, maka kita berharap warganya bisa bangga sama kotanya.